Saudara-saudara, tahun 1974, angin politik di Asia Tenggara mulai berembus kencang. Di ujung timur Nusantara, sebuah wilayah kecil bernama Timor Portugis mendadak menjadi rebutan pengaruh dunia. Di balik layar, Indonesia menyiapkan langkah besar, bukan sekadar operasi militer, tapi strategi panjang dan rahasia. Dari Operasi Komodo, yang dirancang untuk membujuk dan mempengaruhi, hingga Operasi Seroja, invasi terbesar dalam sejarah militer Indonesia. Semua dijalankan dalam satu tujuan, mengintegrasikan Timor Timur ke pangkuan Indonesia. Inilah kisah penuh intrik, diplomasi, dan pertempuran. Operasi Perebutan Timor Timur dari Komodo hingga Seroja. Mari kita telusuri jejak sejarah yang jarang terungkap. Langkah demi langkah, dari operasi rahasia hingga invasi besar-besaran. Pada awal dekade 1970-an, dunia sedang berubah. Perang dingin membelah planet ini menjadi dua kutub besar. Amerika Serikat di satu sisi, Uni Soviet di sisi lain. Asia Tenggara menjadi panggung perebutan pengaruh ideologi dan militer. Di barat, Vietnam baru saja jatuh ke tangan komunis. Di timur, gelombang perubahan mulai merayap ke sebuah wilayah kecil yang hampir tak pernah disebut, Timor Portugis. Di Jakarta, para pemimpin Orde Baru memandang peta dengan seksama. Bagi mereka, kemunculan rezim kiri di perbatasan timur Indonesia bukan sekadar ancaman lokal, melainkan ancaman terhadap stabilitas nasional. Setelah konflik panjang di Malaysia dan Papua, Indonesia tak ingin muncul bara baru di pinggiran Nusantara. Timor Portugis, yang terletak di sebelah timur Pulau Timor, telah lama menjadi koloni kecil Eropa. Dalam hampir 5 abad penjajahan, Portugal membiarkannya terisolasi, miskin, dan tertinggal. Dunia jarang menoleh ke sana, sampai tahun 1974, ketika kejadian besar di Eropa mengguncang fondasi kekuasaan kolonial. Tanggal 25 April 1974, di Lisbon, pasukan muda Portugal menggulingkan rezim otoriter Estado Novo yang telah berkuasa lebih dari 4 dekade. Revolusi itu berlangsung nyaris tanpa darah. Orang-orang turun ke jalan, menancapkan bunga anyelir di laras senapan, tanda lahirnya revolusi bunga. Pemerintahan baru Portugal membawa semangat demokrasi dan segera bertekad mengakhiri era kolonial. Semua wilayah jajahan, Angola, Mozambik, Guinea-Bissau, Kepulauan Tanjung Verde, hingga Timor Portugis, dimasukkan ke dalam agenda dekolonisasi. Namun keputusan itu menimbulkan kebingungan di Timor Timur. Tidak ada struktur politik yang matang, tidak ada tokoh lokal yang siap mengambil alih. Rakyat baru mengenal politik dan partai-partai muncul secara tiba-tiba, seringkali tanpa pengalaman, hanya dengan semangat dan keberanian. Dalam waktu singkat, 3 kekuatan politik utama terbentuk. UDT, Uni Demokratik Timor, kelompok elit tradisional yang masih ingin mempertahankan hubungan dengan Portugal. Fretilin, Frente Revolusionaria de Timor-Leste Independente, partai berhaluan kiri yang menuntut kemerdekaan penuh secepatnya. Apodeti, Asosiasi untuk Integrasi dengan Indonesia, kelompok kecil yang percaya masa depan Timor ada bersama Republik Indonesia. Ketiganya bersaing untuk merebut hati rakyat. UDT mengandalkan jaringan bangsawan lama. Fretilin menyapa masyarakat miskin dan petani dengan pesan kesetaraan. Sementara Apodeti, meski kecil, mendapatkan perhatian khusus dari Jakarta. Bagi pemerintah Indonesia, situasi ini ibarat bara kecil di tumpukan jerami. Jika dibiarkan, bisa menyala menjadi api besar yang menyulut ketidakstabilan. Di tengah suasana global yang sensitif terhadap komunisme, keberhasilan Fretilin mendirikan negara merdeka di perbatasan akan menjadi presiden berbahaya. Presiden Soeharto, yang baru memperkuat kekuasaan setelah tragedi 1965, memandang situasi ini dengan serius. Ia tak ingin Indonesia kembali menghadapi ancaman ideologis di perbatasan timur. Dalam rapat-rapat tertutup di Jakarta, isu Timor Portugis mulai dibicarakan secara intens. Para jenderal, diplomat, dan pejabat intelijen duduk di meja yang sama. Di sana muncul dua pandangan besar. Sebagian mengusulkan pendekatan diplomatik,
menunggu Portugal menyelesaikan proses dekolonisasi sambil menyiapkan dasar politik untuk integrasi. Namun kelompok lain berpendapat waktu tidak berpihak. Jika Fretilin sempat menguasai wilayah itu, akan sulit membendung pengaruhnya. Akhirnya, pilihan jatuh kepada strategi yang lebih aktif dan rahasia. Pemerintah Indonesia membentuk sebuah rencana intelijen besar dengan nama Operasi Komodo. Rencana itu disusun oleh Badan Koordinasi Intelijen Negara, BAKIN, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Yoga Sugama, dengan Ali Mortopo sebagai wakilnya. Dari sinilah strategi Indonesia untuk merebut Timor Timur mulai bergerak, bukan dengan invasi terbuka, melainkan dengan operasi halus, diplomasi bayangan, propaganda, dan penyusupan. Sementara itu, di Dili, ibu kota Timor Portugis, suhu politik semakin panas. UDT dan Fretilin yang awalnya berkoalisi untuk menekan pemerintah kolonial Portugis mulai saling curiga. Fretilin yang mendapat simpati karena membawa gagasan kemerdekaan cepat dan pemerataan sosial, tumbuh menjadi kekuatan dominan. Mereka mengorganisasi pemuda, buruh, dan petani. Di sisi lain, UDT merasa posisinya terancam. Konflik internal meningkat menjadi pertikaian bersenjata. Pada Agustus 1975, UDT melancarkan kudeta terhadap pemerintahan transisi. Namun Fretilin melakukan serangan balik dan merebut kekuasaan dalam waktu singkat. Dalam kekacauan itu, ribuan orang melarikan diri ke Indonesia melalui perbatasan Atambua dan Nusa Tenggara Timur. Peristiwa itu membuat Jakarta semakin yakin bahwa situasi tidak bisa dibiarkan berlarut. Di mata dunia, Timor Portugis tampak seolah hanya urusan kecil. Tetapi bagi negara-negara besar, kawasan itu punya arti strategis. Amerika Serikat, Australia, dan sekutu barat lainnya khawatir akan munculnya pemerintahan berhaluan kiri yang dekat dengan blok komunis. Di sisi lain, dunia sedang jenuh dengan konflik baru. Setelah kekalahan di Vietnam, Washington tidak ingin terlibat langsung dalam urusan militer Asia Tenggara lagi. Hal ini memberi ruang bagi Indonesia untuk bertindak tanpa banyak tekanan diplomatik pada awalnya. Namun setiap langkah yang diambil harus tampak sah di mata internasional. Karena itu, Jakarta memilih strategi bertahap, membangun legitimasi dari dalam Timor sendiri sebelum melakukan tindakan militer terbuka. Operasi Komodo dirancang dengan hati-hati. Intelijen Indonesia mengumpulkan informasi detail tentang situasi sosial, tokoh-tokoh politik, dan dinamika internal partai-partai di Timor Timur. Beberapa agen dikirim menyamar sebagai pegawai sipil, pedagang, atau pekerja bantuan. Mereka menanamkan narasi bahwa integrasi dengan Indonesia akan membawa kemakmuran dan keamanan. Di sisi lain, propaganda menyoroti bahaya komunisme yang konon sedang tumbuh di bawah Fretilin. Dalam catatan militer, operasi ini disebut sebagai perang senyap, tanpa tembakan, tapi syarat strategi. Langkah demi langkah, dukungan terhadap Indonesia mulai terbentuk, terutama di kalangan elit Apodeti dan sebagian anggota UDT yang kecewa terhadap Fretilin. Pada pertengahan 1974 hingga awal 1975, Soeharto mengadakan beberapa pertemuan terbatas dengan pejabat tinggi keamanan. Dokumen yang kemudian dibuka menunjukkan bahwa ia menginstruksikan para jenderal untuk mencari jalan diplomatis yang tidak mengundang perhatian internasional. Pemerintah tidak ingin disebut melakukan ekspansi, melainkan membantu rakyat Timor ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ungkapan ini kemudian menjadi dasar retorika politik Indonesia selama bertahun-tahun. Di saat yang sama, Departemen Luar Negeri mulai menyiapkan argumentasi hukum mengenai kemungkinan integrasi, sementara BAKIN menyiapkan operasi lapangan yang lebih agresif. Langkah Indonesia terhadap Timor Timur tidak hanya soal keamanan, tetapi juga soal wibawa regional. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia merasa memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas kawasan. Bergabungnya Timor Timur dianggap penting untuk mencegah campur tangan asing di wilayah yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Timur. Di balik retorika persaudaraan sebangsa, ada juga motif geopolitik yang kuat.
memastikan bahwa tidak ada pangkalan militer atau ideologi asing di dekat wilayah Indonesia. Kalkulasi politik ini kemudian melahirkan rangkaian operasi militer dan intelijen yang sistematis, mulai dari Komodo, Flamboyan, hingga Seroja. Bagi Indonesia, saatnya telah tiba untuk bertindak terbuka. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Timor Portugis berubah dari koloni sunyi menjadi medan persaingan ideologi. Di balik layar, operasi rahasia telah dimulai. Para perencana di Jakarta menyebutnya Komodo, makhluk yang bergerak pelan namun mematikan bila menggigit. Dari sinilah babak baru dalam sejarah Indonesia dimulai. Sebuah strategi panjang untuk merebut Timor Timur, langkah demi langkah. Di ruang rapat kecil Badan Koordinasi Intelijen Negara, Jakarta, akhir tahun 1974, para perwira berpakaian sipil berkumpul di bawah cahaya lampu redup. Di atas meja terbentang peta besar Pulau Timor. Garis-garis merah menandai Dili, Baucau, Same, dan Maliana. Titik-titik strategis di wilayah koloni Portugal yang mulai retak. Suasana hening, lalu terdengar suara pelan, tegas, dan penuh perhitungan. Letnan Jenderal Yoga Sugama, Kepala Bakin, membuka pembicaraan. Jika Fretilin berhasil merebut kekuasaan, kita akan punya kubah kecil di depan pintu rumah kita. Kita tidak boleh menunggu. Dari kalimat itu, lahirlah satu operasi rahasia yang akan menjadi langkah awal integrasi Timor Timur ke Indonesia. Operasi Komodo. Nama Komodo diambil dari hewan khas Indonesia yang bergerak perlahan namun mematikan. Nama itu dipilih bukan tanpa alasan. Operasi ini dirancang untuk bekerja diam-diam, tanpa gempita senjata, namun dengan daya gigit mematikan terhadap lawan. Operasi Komodo memiliki 3 tujuan utama. Membentuk opini pro-integrasi di kalangan elit dan rakyat Timor Timur. Menjalin aliansi dengan kelompok politik lokal yang bersimpati kepada Indonesia. Menciptakan dasar politik yang bisa dijadikan legitimasi bila kelak intervensi militer diperlukan. Presiden Soeharto menyetujui langkah ini dalam rapat terbatas di istana. Ia menegaskan, operasi ini harus berjalan senyap, tanpa melibatkan Kementerian Luar Negeri secara terbuka. Hanya segelintir orang yang mengetahui rencana tersebut. Yoga Sugama memimpin langsung operasi dari Jakarta, didampingi Ali Mortopo, wakil kepala Bakin sekaligus arsitek strategi politik Orde Baru. Mereka berdua dikenal sebagai tokoh intelijen ulung yang pernah sukses dalam operasi pembentukan Golkar dan penyelesaian konfrontasi dengan Malaysia. Untuk pelaksanaan di lapangan, mereka menunjuk beberapa perwira muda, di antaranya Letkol Aloysius Sugianto, Kolonel Beni Murdani, dan Agus Hernoto. Tahap pertama, operasi Komodo dimulai pada pertengahan tahun 1974. Agen-agen Bakin dikirim menyamar sebagai pengusaha, wartawan, dan pegawai sipil yang melintasi perbatasan dari Atambua menuju Dili. Mereka membawa misi ganda, mengumpulkan informasi dan membangun jaringan. Beberapa tokoh lokal Timor Timur didekati dengan cara halus, ditawari bantuan ekonomi, jaminan keamanan, dan hubungan langsung dengan Jakarta. Apodeti, partai kecil yang sejak awal menyuarakan ide integrasi dengan Indonesia, menjadi pintu masuk utama. Pemimpinnya, Arnaldo dos Reis Araujo, mulai menjalin komunikasi intens dengan pihak Indonesia. Melalui saluran-saluran rahasia, Bakin memberikan dukungan finansial, bahan cetak, dan akses informasi. Di Dili, sejumlah pertemuan berlangsung diam-diam di rumah tokoh-tokoh lokal. Brosur, poster, dan pamflet mulai tersebar. Timor bagian dari Nusantara. Saudara satu darah, satu bahasa. Propaganda ini dirancang untuk menanamkan gagasan bahwa integrasi bukan penjajahan baru, melainkan penyatuan kembali keluarga yang lama terpisah. Sementara operasi lapangan berjalan, tim kecil dari Bakin juga mengadakan pertemuan informal dengan perwakilan Portugal di Jakarta. Mereka mengirim sinyal bahwa Indonesia tidak berkeinginan mencaplok Timor, namun mengharapkan proses dekolonisasi yang tidak menciptakan ketegangan regional. Pesan ini tampak diplomatis, tetapi sebenarnya adalah peringatan halus. Portugal yang sedang sibuk dengan transisi politik di negerinya sendiri, tak memiliki tenaga untuk menanggapi secara serius.
Situasi itu dimanfaatkan oleh Jakarta untuk memperluas langkah di lapangan. Ali Moer Topo kemudian memanfaatkan jaringan pribadinya di kalangan wartawan dan diplomat. Artikel-artikel di Surat Kabar Indonesia mulai menampilkan wacana persaudaraan antara Timor Barat dan Timor Timur, menanamkan persepsi bahwa keduanya satu kesatuan sejarah dan budaya. Operasi Komodo tidak hanya bergerak lewat jalur politik, tetapi juga melalui operasi psikologis. Radio-radio di Kupang dan Atambua menyiarkan siaran berbahasa Tetun dan Portugis, mengisahkan kemajuan pembangunan Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Timur. Siaran itu juga menyoroti ketertinggalan Timor Portugis di bawah pemerintahan kolonial. Tujuannya sederhana, menciptakan rasa iri dan keinginan untuk bergabung dengan saudara yang lebih makmur. Selain propaganda media, Bakin juga mengatur distribusi bantuan kemanusiaan lintas perbatasan. Dalam setiap bantuan, tertera tulisan, "Dari Pemerintah Republik Indonesia untuk saudara kami di Timor Timur." Langkah ini efektif membentuk citra positif di mata sebagian masyarakat yang menderita akibat konflik internal dan kemiskinan. Di lapangan, situasi politik semakin kompleks. Fretilin semakin kuat setelah berhasil menarik simpati kaum muda dan kalangan intelektual. UDT yang merasa kehilangan pengaruh mencoba menggandeng Portugal untuk mempertahankan status koloni sementara. Dalam keadaan itu, agen-agen Indonesia terus memainkan peran mereka. Mereka menanamkan rumor bahwa Fretilin sedang menyiapkan pemerintahan sosialis dengan dukungan luar negeri. Rumor tersebut memperdalam ketegangan antara Fretilin dan UDT. Ketika akhirnya pecah perang saudara antara dua kekuatan itu pada Agustus 1975, Indonesia sudah siap memanfaatkan kekacauan. Para pengungsi yang melarikan diri ke wilayah Indonesia dijadikan bukti bahwa rakyat Timor membutuhkan pertolongan. Sementara situasi di lapangan berkembang cepat, Jakarta mengadakan koordinasi tingkat tinggi antara Bakin, Departemen Pertahanan dan Keamanan, serta Departemen Luar Negeri. Dalam rapat yang dihadiri oleh Laksamana Sudomo, Lecen Panggabean, dan Beni Mordani, diputuskan bahwa operasi intelijen perlu diperkuat menjadi operasi gabungan antara sipil dan militer. Namun Soeharto tetap menekankan, belum waktunya mengirim pasukan. Kita harus memastikan dunia melihat bahwa rakyat Timor Timur sendiri yang menghendaki integrasi. Pernyataan ini menjadi garis kebijakan utama yang menentukan arah seluruh strategi berikutnya. Intelijen Australia sebenarnya sudah mengetahui pergerakan Indonesia di Timor Timur sejak awal 1975. Laporan dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta menyebutkan adanya aktivitas luar biasa di kawasan perbatasan. Namun Canberra memilih berhati-hati. Bagi Australia, stabilitas Indonesia jauh lebih penting daripada masa depan Timor Portugis. Pemerintahan Whitlam bahkan menyampaikan kepada Soeharto dalam pertemuan di Townsville bahwa integrasi Timor ke Indonesia mungkin menjadi solusi terbaik bagi keamanan kawasan. Pernyataan itu memberi sinyal bahwa Indonesia memiliki ruang diplomatik yang luas untuk melangkah lebih jauh. Menjelang akhir 1974 hingga pertengahan 1975, hasil operasi Komodo mulai terlihat. Apodetti semakin berani menyuarakan integrasi. Di berbagai daerah, terutama di sekitar Maliana dan Suai, muncul demonstrasi kecil mendukung penyatuan dengan Indonesia. Bakin melaporkan bahwa pengaruh propaganda anti-Fretilin berhasil menyebar luas di beberapa wilayah pedesaan. Sementara itu, dukungan logistik dan dana terus mengalir dari Jakarta melalui jaringan rahasia di Atambua. Keberhasilan ini membuat pimpinan militer yakin bahwa saatnya sudah tiba untuk melangkah ke tahap berikutnya. Operasi yang lebih terbuka, melibatkan pasukan khusus, dan mempersiapkan kemungkinan intervensi militer. Operasi Komodo tidak dihentikan, tetapi diubah perannya menjadi fondasi bagi operasi yang lebih besar, Operasi Flamboyan. Dalam laporan rahasia yang diserahkan kepada Presiden pada akhir 1975, Yoga Sugama menulis, Operasi Komodo telah membuka jalan bagi pengaruh Indonesia di Timor Timur. Namun situasi di lapangan berkembang lebih cepat dari perkiraan. Tanpa tindakan lanjutan, Fretilin akan membentuk pemerintahan sendiri. Soeharto membaca laporan itu dengan seksama.
ia tahu bahwa diplomasi rahasia sudah tidak cukup. Ketika Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan pada 28 November 1975, keputusan untuk melancarkan operasi militer sudah tidak bisa dihindari. Namun sebelum badai besar itu datang, Operasi Komodo telah meletakkan dasar penting, jaringan politik, dukungan lokal, dan justifikasi moral bahwa integrasi adalah kehendak rakyat. Secara militer, Operasi Komodo dianggap sukses. Ia berhasil menyiapkan infrastruktur politik dan sosial yang kelak digunakan untuk pembenaran intervensi. Namun dari sisi moral, operasi ini menimbulkan kontroversi panjang. Banyak tokoh di kemudian hari mengakui bahwa sebagian besar masyarakat Timor Timur tidak benar-benar memahami implikasi integrasi. Propaganda dan tekanan intelijen menciptakan ilusi dukungan rakyat. Meski demikian, bagi pemerintah Indonesia saat itu, operasi ini menjadi contoh keberhasilan perang psikologis yang efisien. Tanpa menembakkan peluru, Indonesia berhasil menggeser peta politik di sebuah wilayah asing. Komodo telah menggeliat, ia tidak menelan mangsanya sekaligus, melainkan menunggu dengan sabar hingga saat yang tepat. Dari ruang-ruang gelap intelijen, dari siaran radio dan pamflet sederhana, Indonesia menyiapkan panggung besar bagi langkah berikutnya. Dunia belum tahu, tapi badai sudah mendekat. Setelah Komodo, akan datang flamboyan, api yang menyala terang di langit timur. Pada pertengahan tahun 1975, situasi di Timor Timur memasuki babak baru yang penuh gejolak. Upaya halus melalui diplomasi rahasia dan pendekatan politik yang dijalankan lewat Operasi Komodo mulai menunjukkan batasnya. Konflik internal antar partai di wilayah itu kian tajam dan kekhawatiran di Jakarta meningkat. Di tengah perubahan cepat pasca kejatuhan rezim Salazar di Portugal, pemerintahan sementara kolonial semakin goyah. Aparat Portugis satu persatu meninggalkan pos mereka, meninggalkan kekosongan kekuasaan yang segera dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok lokal. Persaingan antara Uni Demokratik Timor UDT dan Fretilin berubah menjadi bentrokan bersenjata. Ketika Perang Saudara meletus pada Agustus 1975, puluhan ribu warga melarikan diri ke perbatasan Atambua dan Kupang. Pihak militer Indonesia memandang peristiwa itu sebagai peluang sekaligus ancaman. Di satu sisi, kerusuhan membuka celah untuk campur tangan. Di sisi lain, kemenangan Fretilin yang berideologi kiri bisa mengundang campur tangan asing dan mengguncang stabilitas kawasan. Dalam suasana inilah, Operasi Flamboyan disusun. Operasi ini lahir dari inisiatif Mayor Jenderal Benny Mordani yang pada waktu itu menjabat sebagai asisten intelijen Hankam. Ia menilai situasi di Timor tidak bisa lagi ditangani hanya dengan persuasi. Diperlukan langkah yang lebih agresif, terukur, dan serentak. Operasi Flamboyan dirancang sebagai operasi intelijen militer berskala luas. Tujuannya adalah menciptakan kekuatan lokal pro-Indonesia yang bisa menjadi dasar legitimasi bagi keterlibatan terbuka nantinya. Pasukan khusus, anggota intelijen, dan instruktur terlatih dikirim diam-diam ke daerah perbatasan untuk melatih kelompok bersenjata dari unsur Apodeti dan UDT yang melarikan diri dari kekuasaan Fretilin. Dalam catatan arsip militer disebutkan bahwa pelatihan ini meliputi strategi gerilya, komunikasi lapangan, dan penyusupan. Nama sandi digunakan untuk menyamarkan identitas para instruktur, sementara jalur logistik disiapkan melalui Atambua dan Kefamenanu. Operasi ini tidak hanya berfokus pada kegiatan militer, tetapi juga perang opini. Tim propaganda mengirim siaran radio dari wilayah perbatasan, menyebarkan pesan-pesan pro-integrasi dan menuduh Fretilin sebagai kaki tangan komunisme internasional. Narasi ini dengan cepat mendapat dukungan sebagian masyarakat Timor yang kecewa dengan kekerasan di lapangan. Puncak dari operasi ini terjadi pada bulan Oktober 1975, ketika pasukan gabungan UDT dan Apodeti yang telah dibina oleh Indonesia mendeklarasikan berdirinya pemerintahan sementara Timor Timur di Balibo. Mereka menyatakan keinginan bergabung dengan Republik Indonesia. Meskipun deklarasi itu tidak diakui oleh Portugal maupun komunitas internasional, bagi Jakarta, langkah tersebut menjadi pembenaran moral dan politik untuk tindakan berikutnya. Namun di sisi lain, Fretilin yang telah menguasai hampir seluruh wilayah Timor Timur
tidak tinggal diam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada 28 November 1975, mereka memproklamasikan Republik Demokratik Timor Timur dengan Francisco Xavier do Amaral sebagai presiden. Dalam pidato pembukaannya, Fretilin menegaskan kemerdekaan penuh dari segala bentuk kolonialisme dan intervensi asing. Bagi pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Soeharto, deklarasi itu menjadi titik balik. Proklamasi Fretilin dianggap sebagai ancaman strategis yang tidak bisa ditoleransi. Kekhawatiran muncul bahwa negara muda itu dapat menjadi batu loncatan bagi penyebaran ideologi komunis di kawasan Asia Tenggara, terutama setelah jatuhnya Vietnam Selatan ke tangan Viet Cong. Dari sisi diplomatik, Jakarta mencoba membangun justifikasi internasional. Delegasi Indonesia mengirim laporan ke negara-negara tetangga ASEAN dan kekuatan besar seperti Amerika Serikat serta Australia. Diplomasi diam-diam dilakukan untuk memperoleh pemahaman bahwa apa yang akan terjadi di Timor bukanlah ekspansi, melainkan upaya menjaga kestabilan regional. Sementara itu, pasukan di lapangan terus bergerak. Infiltrasi kecil dilakukan untuk membuka jalur menuju Dili dan pelabuhan penting lainnya. Beberapa bentrokan terjadi di daerah perbatasan, menandai transisi dari operasi rahasia menuju tindakan militer terbuka. Dalam dokumen militer Indonesia, operasi Flamboyan dianggap berhasil mencapai dua hal penting. Pertama, menciptakan basis politik lokal pro-integrasi. Kedua, memberikan landasan hukum dan moral bagi keterlibatan penuh militer Indonesia. Kedua faktor inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan operasi besar-besaran selanjutnya. Menjelang akhir tahun 1975, di markas besar ABRI di Jakarta, laporan akhir dari Benny Mordani diserahkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal Maraden Panggabean. Laporan itu menegaskan bahwa Timor Timur sudah siap untuk diambil alih melalui langkah militer terbuka. Dalam keheningan ruang rapat di Cendana, Soeharto menyetujui keputusan akhir. Operasi Bersandi Seroja disiapkan. Armada laut, pasukan udara, dan infanteri bergerak diam-diam menuju titik keberangkatan. Flamboyan menjadi api kecil yang menyalakan badai. Setelah operasi itu, tak ada jalan kembali. Timor Timur telah menjadi medan strategis bagi Indonesia. Bukan lagi sekadar tetangga, melainkan bagian dari sejarah yang harus ditentukan dengan kekuatan sendiri. Menjelang akhir tahun 1975, langit politik Asia Tenggara menggelap. Di Jakarta, keputusan besar telah diambil. Setelah berbulan-bulan operasi rahasia, diplomasi senyap, dan pertempuran kecil di perbatasan, Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan terbuka. Timor Timur akan diintegrasikan dengan kekuatan militer penuh. Nama sandi Operasi Seroja dipilih, diambil dari bunga yang melambangkan kesucian dan keteguhan. Namun di balik simbol lembut itu, tersembunyi rencana militer paling besar yang pernah dijalankan Indonesia sejak berakhirnya konfrontasi dengan Malaysia. Perintah resmi dikeluarkan pada awal Desember. Armada Laut TNI AL disiagakan di Laut Sau. Kapal-kapal perang berkumpul di perairan sekitar Kupang, membawa ribuan pasukan dari berbagai satuan, infanteri, marinir, pasukan para, serta unsur udara dan darat lainnya. Sementara itu, pesawat Hercules C-130 milik TNI AU telah disiapkan untuk penerjunan besar-besaran. Di markas besar, peta Timor Timur terbentang lebar di meja operasi. Titik-titik merah menandai target utama, Dili, Bau Chau, Liquica, Manatuto, dan Los Palos. Semua jalur serangan dirancang serentak, dari laut, udara, dan darat, untuk memastikan kemenangan cepat sebelum dunia sempat bereaksi. Malam 6 Desember, digeladak kapal perang KRI Dewa Ruci dan KRI Marta Dinata. Para prajurit berdoa dalam diam. Di bawah langit gelap, mereka menatap ke arah timur, ke daratan yang sebentar lagi menjadi medan sejarah. Tepat pukul 4 pagi waktu setempat, 7 Desember 1975, dentuman pertama terdengar dari arah laut. Kapal perang Indonesia membombardir pesisir Dili. Suara meriam menggema di sepanjang pantai, memecah kesunyian dini hari. Dalam waktu bersamaan, dari langit, 641 pasukan payung diterjunkan. Payung-payung putih membentang di langit abu-abu, membawa pasukan ke jantung kota.
Pendaratan laut dilakukan bersamaan. Marinir dan pasukan Kostrad mendarat dari kapal pendarat amfibi, menembus ombak dan memasuki kota di bawah hujan peluru. Pertempuran sengit berlangsung di sekitar pelabuhan Dili, kompleks pemerintahan, dan bandara Komoro. Pasukan Fretilin yang sebelumnya bersiaga berusaha melakukan perlawanan, namun tidak mampu menahan kekuatan gabungan darat, laut, dan udara. Dalam hitungan jam, kota Dili jatuh. Bendera merah putih dikibarkan di kantor gubernur Portugis. Indonesia menyebutnya sebagai tindakan penyelamatan dan pembebasan rakyat Timur Timur dari pengaruh ekstrem kiri. Namun bagi dunia internasional, itu adalah invasi bersenjata terhadap wilayah kolonial yang sedang menuju kemerdekaan. Operasi Seroja tidak berhenti di Dili. Gelombang pasukan berikutnya bergerak menuju Bau Chau dan Liquica. Pasukan payung diterjunkan kembali di pedalaman, sementara kapal perang terus memberikan dukungan tembakan artileri. Selama beberapa minggu berikutnya, hampir seluruh kota besar di Timur Timur berada di bawah kendali Indonesia. Meskipun secara militer operasi ini dianggap sukses, dampak kemanusiaannya sangat besar. Ribuan warga sipil melarikan diri ke pegunungan, rumah-rumah terbakar, dan jalur komunikasi terputus. Korban tewas di pihak Fretilin dan penduduk sipil sulit dihitung secara pasti. Namun laporan lembaga internasional memperkirakan jumlahnya mencapai ribuan orang hanya dalam bulan pertama operasi. Di Jakarta, pemerintah segera mengumumkan berdirinya Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT) yang beranggotakan tokoh-tokoh pro-integrasi. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar politik bagi kehadiran militer Indonesia. Dalam waktu singkat, PSTT menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Presiden Soeharto dalam pidato resminya di hadapan para perwira ABRI menegaskan bahwa tindakan tersebut bukanlah invasi, melainkan tanggung jawab moral dan historis untuk mencegah penyebaran komunisme serta menyatukan kembali wilayah yang secara budaya dianggap bagian dari Nusantara. Namun di luar negeri, reaksi keras muncul. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi yang mengecam tindakan Indonesia dan menuntut penarikan pasukan. Negara-negara barat terbelah, sebagian memilih diam karena kepentingan geopolitik, sementara yang lain menekan melalui diplomasi. Australia yang semula bersikap ambigu mulai menerima laporan mengerikan dari jurnalis di lapangan. 5 wartawan asing yang dikenal sebagai Balibo Five tewas ditembak di dekat perbatasan. Peristiwa ini mengguncang opini publik internasional dan memperburuk citra operasi tersebut di mata dunia. Namun roda sejarah telah berputar. Indonesia telah berkomitmen penuh. Pasukan tambahan dikirim untuk mengamankan seluruh distrik. Komando operasi berpindah dari tahap invasi menuju tahap konsolidasi. Sementara Fretilin yang kehilangan ibu kota mundur ke daerah pegunungan di bagian selatan. Mereka membentuk markas gerilya di Aileu, Ainaro, dan Same, bertekad melanjutkan perlawanan dengan cara apapun. Di tengah euforia kemenangan militer, muncul kesadaran bahwa penguasaan wilayah hanyalah permulaan. Tantangan berikutnya jauh lebih sulit. Mempertahankan stabilitas dan menaklukkan semangat perlawanan rakyat yang menolak tunduk. Dalam hitungan hari, peta Timor Timur berubah warna. Namun dalam hati rakyatnya, perang baru saja dimulai. Operasi Seroja berhasil menundukkan tanah, tapi belum memenangkan jiwa. Dari langit Dili yang terbakar, babak panjang pendudukan dimulai. Babak yang akan menguji makna sejati dari kata integrasi. Kemenangan di Dili pada Desember 1975 belum mengakhiri perlawanan. Setelah pasukan Indonesia berhasil menguasai kota-kota besar, peperangan bergeser ke pedalaman. Di balik bukit-bukit kering dan hutan lebat Timor Timur, pasukan Fretilin menata ulang kekuatan. Mereka bersembunyi di gua-gua dan lereng pegunungan, menyiapkan perang gerilya panjang yang tak mengenal waktu. Setelah Dili jatuh, operasi militer Indonesia meluas ke seluruh wilayah Timor Timur. Gelombang pasukan berikutnya mendarat di Bau Chau pada 10 Desember 1975, disusul dengan perebutan Liquica, Maubara, dan Maubisa. 2 minggu kemudian, kota Same berhasil dikuasai.
Pada awal Januari 1976, hampir seluruh pesisir utama sudah berada di bawah kendali TNI. Meskipun terpukul, Fretilin masih bertahan di daerah pegunungan tengah dan timur. Mereka membangun markas di Matebian di bawah pimpinan Nicolau Lobato, sementara José Ramos Horta bergerak di jalur diplomasi internasional. Operasi Seroja pun berubah dari invasi menjadi pendudukan jangka panjang. Banyak laporan internasional mencatat jatuhnya korban sipil dalam jumlah besar, meski data resminya beragam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, untuk memperkuat legitimasi politik, Indonesia membentuk Pemerintahan Sementara Timor Timur (PSTT) yang dipimpin Arnaldo dos Reis Araújo (Apodeti) dan Francisco Lopes da Cruz (UDT). Dari pemerintahan inilah lahir Dewan Integrasi yang pada 17 Juli 1976 secara resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Republik Indonesia. Sebulan kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976, Timor Timur disahkan sebagai provinsi ke-27 dengan ibu kota Dili. Namun setelah kota-kota utama berhasil direbut, tantangan baru muncul, mempertahankan wilayah dan menumpas sisa-sisa perlawanan. Tahun 1976 menjadi masa konsolidasi dan pembentukan struktur pemerintahan militer. TNI menata kekuatan melalui Kodam 9 Udayana dengan dukungan Korem 164 Wiradharma di Dili. Invasi Indonesia segera menarik perhatian dunia. Pada 12 Desember 1975, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 3485 yang menyerukan penarikan pasukan Indonesia dan penghormatan terhadap hak menentukan nasib sendiri rakyat Timor Timur. Namun resolusi itu bersifat tidak mengikat dan tidak diikuti sanksi apapun. Sementara Amerika Serikat dan Australia memilih diam. Dokumen diplomatik yang kemudian dibuka menunjukkan bahwa sehari sebelum invasi, Presiden Soeharto bertemu Presiden Gerald Ford dan Menlu Henry Kissinger di Jakarta dan memperoleh pengertian atas langkah militer Indonesia. Portugal sebagai bekas penjajah menolak hasil integrasi, tetapi protes diplomatiknya tidak berdaya tanpa dukungan militer. Setelah integrasi formal, situasi di lapangan masih bergolak. Di bawah kepemimpinan Nicolau Lobato, Fretilin mengorganisir pemerintahan tandingan di pegunungan seperti Matebian, Soibada, dan Sami. Mereka mendirikan Republik Demokratik Timor Leste di Pengasingan, lengkap dengan struktur sipil dan militer. Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia melancarkan operasi keamanan, meliputi beberapa sub-operasi besar, Operasi Sapu Bersih, Operasi Kikis, dan Operasi Persada Timur. Pada pertengahan 1977, TNI memulai Operasi Sapu Bersih di bawah perintah Panglima ABRI, Jenderal Andi Muhammad Yusuf. Target utama adalah Pegunungan Matebian, basis pertahanan utama Fretilin. Serangan udara menggunakan pesawat Bronco OV-10 dan A-4 Skyhawk, diikuti gerakan darat dari 4 arah oleh pasukan infanteri dan Kopasanda. Pertempuran sengit berlangsung dari September 1977 hingga Desember 1978. Banyak warga sipil terjebak dalam pertempuran dan mengungsi ke wilayah yang dikuasai Indonesia. Menjelang akhir 1978, kekuatan utama Fretilin berhasil dipukul mundur dan jalur logistik mereka terputus total. Puncak operasi terjadi pada 31 Desember 1978 ketika pasukan TNI di bawah komando Letkol Yunus Yosvia menewaskan Nicolau Lobato di Mindelo, dekat Sam. Kematian Lobato menghancurkan struktur komando Fretilin. Sebagian pasukan melarikan diri ke Australia, sisanya bertahan di hutan-hutan bersama Shanana Gusmao, yang kemudian muncul sebagai pemimpin baru. Walau ABRI mengumumkan bahwa Timor Timur telah aman, perlawanan bawah tanah tetap hidup. Tahun 1979, 2 operasi lanjutan digelar. Operasi Kikis untuk membersihkan sisa gerilya dan Operasi Persada Timur yang fokus pada pembangunan sipil serta pemukiman kembali pengungsi.
pendekatan militer pun mulai dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial melalui operasi teritorial. Namun dampak kemanusiaannya besar. Laporan Catholic Commission for Justice and Peace, CCJP, menyebut puluhan ribu warga sipil tewas akibat kelaparan, penyakit, dan kekerasan. Program Zona Aman yang memindahkan penduduk ke kamp pengungsian justru memicu krisis pangan dan kesehatan. Menjelang akhir 1979, kekuatan tempur Fretilin nyaris lumpuh. ABRI menyadari bahwa pendekatan militer semata tak cukup, lalu menggantinya dengan operasi teritorial dan pembinaan masyarakat. Sebuah strategi membangun sambil mengamankan. Memasuki 1980-an, Timor Timur berada di bawah kontrol administratif Indonesia, tetapi kedamaian belum sepenuhnya tercapai. Xanana Gusmao mulai mereorganisasi perlawanan di pedalaman dan mendirikan struktur baru, Falintil, Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste, yang memisahkan sayap politik dan militer agar lebih adaptif. TNI menanggapi dengan Operasi Stabilitas 1980 sampai 1982, fokus pada pengamanan dan pengawasan sosial. Pendekatannya tidak lagi frontal, melainkan dengan penggalangan tokoh lokal dan pembinaan masyarakat. Pemerintah juga membentuk Tim Pembina Kesatuan Bangsa (TPKKB) untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Pada 1983, Mario Viegas Carrascalão, mantan anggota UDT, diangkat sebagai gubernur, menandai upaya menampilkan wajah lokal dalam pemerintahan. Pembangunan fisik digencarkan melalui program Inpres, jalan raya, sekolah, listrik, dan proyek transmigrasi. Namun pengawasan militer tetap ketat. Setiap desa diawasi oleh Koramil melalui sistem operasi keamanan desa, OKD. Sementara itu, Gereja Katolik mulai memainkan peran moral. Uskup Dili, Carlos Felipe Ximenez Belo, menyerukan penghentian kekerasan dan dialog damai. Meskipun pemerintah mencoba membuka dialog melalui operasi keamanan terpadu 1983, gencatan senjata gagal karena bentrokan kembali pecah di Ainaro dan Fikekwe. Menjelang akhir 1980-an, konflik bergeser ke ranah ideologi dan diplomasi. Di luar negeri, jaringan diaspora Timor di Australia, Mozambik, dan Portugal gencar mengkampanyekan kemerdekaan. Tekanan internasional makin kuat, sementara di dalam negeri gereja menjadi satu-satunya ruang aman bagi rakyat sipil. Pada 1989, dalam upaya memperbaiki citra internasional, Presiden Soeharto membuka Timor Timur bagi kunjungan wartawan dan lembaga kemanusiaan. Di permukaan, wilayah itu tampak stabil, namun di baliknya masyarakat masih hidup dalam ketakutan di bawah pengawasan ketat aparat. Keterbukaan ini justru memunculkan generasi baru yang lebih terdidik dan kritis. Mereka berjuang bukan dengan senjata, melainkan dengan simbol, tulisan, dan demonstrasi damai. Aktivis muda seperti Sebastião Gomes, José Ramos Horta, dan Bishop Belo menjadi suara moral rakyat. Puncaknya terjadi pada 12 November 1991 saat prosesi pemakaman Sebastião Gomes di Dili berubah menjadi demonstrasi damai. Ketika masa tiba di pemakaman Santa Cruz, pasukan Indonesia menembaki kerumunan. Ratusan orang tewas. Rekaman video oleh wartawan Max Stahl tersebar ke seluruh dunia, mengguncang opini internasional. Peristiwa Santa Cruz menjadi titik balik. Integrasi Indonesia kembali dipertanyakan secara global. Penangkapan Xanana Gusmao pada November 1992 sempat melemahkan perlawanan bersenjata, tetapi memperkuat legitimasi politik Falintil. Dalam persidangannya di Jakarta tahun 1993, ia menyampaikan pidato tentang hak kemerdekaan Timor Timur yang menggema di seluruh dunia. Sementara itu, di kalangan mahasiswa Timor di Indonesia, organisasi seperti Renetil lahir dan memperluas perjuangan ke arena intelektual dan internasional. Krisis moneter 1997
dan kejatuhan Presiden Soeharto pada Mei 1998 membuka babak baru. Pemerintahan B.J. Habibie mengambil langkah berani, menawarkan referendum bagi rakyat Timor Timur. Pada 30 Agustus 1999, di bawah pengawasan PBB, referendum digelar, dan 78,5% rakyat memilih merdeka. Kemenangan itu diikuti kekerasan besar-besaran oleh milisi pro-integrasi. Ribuan rumah dibakar, puluhan ribu orang mengungsi, dan Dili berubah menjadi lautan api. Baru setelah pasukan penjaga perdamaian PBB Interfaith mendarat pada 20 September 1999, situasi terkendali. Sebulan kemudian, Indonesia menarik seluruh pasukannya. Dengan berakhirnya operasi militer pada 1999, tuntaslah sudah 24 tahun babak panjang pendudukan Indonesia di Timor Timur. Dari operasi Komodo hingga Seroja, dari perang fisik hingga perjuangan diplomatik. Perjalanan itu menorehkan luka sejarah yang dalam, namun juga menjadi pelajaran berharga tentang batas kekuatan senjata dan arti sejati kemerdekaan. Saudara-saudara, 24 tahun lamanya Indonesia menancapkan kekuasaan di Timor Timur. Dari operasi intelijen rahasia hingga kampanye militer besar-besaran, dari pembangunan fisik hingga diplomasi di forum internasional, semua dilakukan atas nama integrasi nasional dan stabilitas kawasan. Namun ketika bendera merah putih akhirnya diturunkan di Dili pada tahun 1999, yang tersisa bukan hanya wilayah yang terpisah, melainkan juga pertanyaan sejarah yang tak mudah dijawab. Bagi pemerintah Indonesia kala itu, operasi di Timor Timur adalah bagian dari politik keamanan nasional. Di tengah bayang-bayang perang dingin dan kekhawatiran terhadap ekspansi komunisme di Asia Tenggara, tindakan militer dianggap langkah strategis untuk mencegah berdirinya negara kecil yang mungkin berhaluan kiri di selatan Nusantara. Sementara bagi rakyat Timor Timur, invasi itu menandai awal dari masa panjang penderitaan, kekerasan, dan kehilangan. Kedua pandangan itu berdiri di sisi sejarah yang berbeda, dan justru disitulah letak kompleksitasnya. Sejarah Timor Timur mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa empati hanya melahirkan penentangan, dan kemenangan militer tanpa keadilan hanya bersifat sementara. Namun ia juga menunjukkan bahwa setiap luka dapat menjadi pelajaran, dan setiap konflik dapat melahirkan kesadaran baru tentang arti kemerdekaan dan kemanusiaan. Dari operasi Komodo hingga Seroja, dari pegunungan Matebian hingga jalanan Dili, Timor Timur menjadi cermin bagi perjalanan bangsa Indonesia sendiri. Tentang ambisi, kekuasaan, dan batas moral sebuah negara dalam menjaga keutuhan wilayahnya. Pada akhirnya, sejarah tidak sekadar mengingat siapa yang menang, tetapi juga siapa yang belajar dari masa lalu. Maka kisah ini pun berakhir, bukan dengan sorak kemenangan, melainkan dengan hening perenungan, bahwa kemerdekaan sejati hanya lahir ketika manusia merdeka dari rasa takut, dan ketika sejarah ditulis dengan kejujuran, bukan dengan senjata. Terima kasih atas perhatian Anda.